Halo guys, bukan Joselim di sini and welcome back to my channel. So, kali ini aku akan mereview laptop ini dia guys. Ya, kalian bisa lihat judulnya ini laptop seri apa. So, gak usah banyak nyincong, langsung aja aku review laptop ini guys. Jadi sebelumnya thank you banget kepada pihak AMD yang udah pinjemin laptop ini, yang udah percayain kepada channel ini ya buat nge-review laptop ini. Dan di sini aku akan tetap review sejujur-jujurnya kelebihan laptop ini apa dan kekurangan laptop ini apa ya. Dan laptop ini di harga 5,3 sampai 5,7 juta. Jadi ya bisa di kisaran range harga 5 jutaan ya. Dan kalau misalnya kalian beli laptop ini buat main gaming atau buat editing berat, udah deh buang ekspektasi kalian jauh-jauh ya, karena memang laptop range harga segini kalau disuruh main game berat, disuruh editing berat juga nggak bisa guys. Ya udah, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Yang pertama yaitu dari segi desain dan build quality dulu. Kalau dari segi desain ini udah bisa dibilang lebih dari cukup ya. Tapi memang nggak ada yang spesial di sini. Untuk di bagian luarnya ini desainnya polos, ada logo HP atau HP gitu aja. Terus dikasih teksturnya ya juga biasa aja deh dari luar. Terus untuk di bagian keyboardnya ini dia dikasih tekstur yang menurut aku bagus ya, yaitu kayak tekstur metal gitu, lurus-lurus. Tapi memang tetap seluruh bahan dari laptop ini terbuat dari plastik guys. Tapi tenang aja, untuk dari segi build quality, meskipun laptop ini dari plastik, tapi dia tetap kokoh dan aku sih nggak merasa ada yang kopong gitu ya. Jadi untuk dari segi build quality menurut aku udah oke banget ya, dan materialnya juga udah lebih dari cukup. Terus selanjutnya yaitu dari segi keyboardnya. Untuk dari segi keyboardnya, fontnya di sini juga udah minimalis. Habis itu tuh dari segi keyboardnya juga enak, dan yang enak lagi yaitu dari segi ngetiknya guys. Sama keyboardnya ini nggak mepet-mepet guys, jadi kalau kita ngetik itu nggak sering typo gitu. Terus selanjutnya ke bawah lagi yaitu ke bagian trackpadnya. Untuk dari trackpadnya di sini sih aku suka karena trackpadnya juga sudah lebar, meskipun nggak seberapa panjang ya karena memang ini laptopnya lumayan compact. Habis itu yang aku suka lagi yaitu ada tombol klik kiri dan tombol klik kanannya tuh terpisah gitu guys. Jadi nggak nyatu sama di trackpadnya. Untuk dari segi trackpad, untuk ukuran dan untuk kenyamanan aku juga nggak ada masalah. Habis itu lanjut ke bagian layarnya guys. Nah, untuk layarnya ini menggunakan frame yang hitam gitu ya. Bezelnya juga sudah tipis kiri kanannya, tapi atas bawahnya juga masih tebal. Tapi nggak apa-apa, karena meskipun bezel atasnya tebal, yang penting ada kameranya guys. Karena zaman sekarang itu kamera di laptop itu penting banget ya. Apalagi kalau ada kameranya, ya pasti wajib ditaruh di bagian atas. Percuma kalau ada kameranya tapi taruh di bagian bawah, itu view-nya jelek banget guys. Kalau kalian lihat di video ini mungkin layarnya terkesan kurang ya. Ya memang, karena untuk barang review kali ini aku mendapatkan layar panel yang TN. Tapi tenang, kalau kalian yang beli nanti, kalian pasti akan mendapatkan jenis layar IPS yang pasti lebih bagus ya untuk produksi warnanya. Untuk layar di sini resolusinya belum HD, jadi disayangkan banget. Tapi untuk dari segi akurasi warna, ini sih bisa dibilang biasa aja ya. Jadi kalau kalian mengejar atau mencari laptop yang dengan akurasi warna tinggi, seperti buat editing foto, editing video, ini sih menurut aku kurang cocok ya. Jadi warna hitamnya tuh kurang pekat, terus kadang ada beberapa warna yang wash out atau pudar gitu ya. Tapi kalau kalian cuma buat sekedar kerja, ngetik, browsing, itu sih udah lebih dari cukup. Kalau nonton sih, selama aku cobain nonton di Netflix, nonton YouTube, itu sih ya biasa aja, bahkan udah cukup-cukup aja kok. Cuma memang di beberapa scene yaitu tadi layarnya tuh kayak agak wash out, kayak agak pudar gitu ya. Terus selanjutnya yaitu ke bagian speakernya, cukup memuaskan bahkan di luar ekspektasiku guys. Jadi yang aku suka karena speakernya ini nembak ke atas langsung ya, di atas keyboard persis gini. Jadi ini suaranya langsung ke telinga kita, dan suara yang dihasilkan itu termasuk bagus di harga segini ya. Dari segi clarity-nya, dari segi mid-nya itu sudah oke. Cuma memang untuk dari segi bass sih menurut aku bisa dibilang kurang ya. Tapi balik lagi, speaker ini udah melebihi ekspektasi aku. Dibuat nonton itu jelas suaranya, meskipun 100% pun juga nggak ada pecah suaranya. Didengerin musik juga enak, dan untuk dari segi kekerasan volume ini menurut aku sudah cukup ya. Ya meskipun speaker ini nggak sampai yang keras banget, cuma udah cukup kok dari segi speakernya. Lanjut yaitu ke bagian
performanya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Athlon Silver 3050U dan dilengkapi dengan AMD Radeon Graphics. Ini setara sama apa sih kalau sama kubu sebelah yang biru ya? Jadi kalau sama kubu sebelah yang biru itu setara dengan i3 atau i3 gitu ya. Cuma untuk dari segi generasinya aku kurang tahu i3 yang gen berapa. Habis itu menggunakan SSD M.2 512GB dan menggunakan RAM 4GB. Untuk dari segi performa gimana? Ya jelas kalau dibuat sehari-hari itu udah lebih dari cukup ya menurut aku. Apalagi kalau kebutuhan kalian itu cuma mengetik, browsing, terus nonton, terus presentasi. Ya ini sih udah lebih dari cukup ya. Gak ada nge-lag, gak ada blue screen, gak ada nge-freeze. Jadi kalau dibuat sehari-hari ini performanya sih sudah lebih dari cukup ya. Nah tapi nih kalau kalian mau buat nge-game ya di sini sih bisa, cuma ya rata kiri banget ya. Dan kalian jangan berekspektasi tinggi-tinggi kalau main game, karena aku cobain di PES 2021 sama CSGO, wah itu rata kiri dan ya FPS-nya juga rendah sih. Jadi ya kalau cuma buat Evan aja, laptop ini masih mumpuni lah ya, game rata kiri, ringan-ringan gitu. Nah, buat kalian yang kepo performanya ini seperti apa kalau diajak kerja berat, di sini aku sudah melakukan tes rendering di Adobe Premiere 2020 ya. Jadi aku di sini coba render video Brioku yang sebelumnya itu, aku coba render di laptop ini sama aku coba render di PC aku. Untuk PC aku yang nggak tahu speknya adalah RAM 16GB, Intel i5 generasi 12 sama RTX 3060 sama pakai SSD tapi masih yang SATA SSD-nya. Untuk rendering sama-sama menggunakan resolusi 1080p di 60 fps. Ya durasinya sekitar 5 menitan aja dan editingnya juga nggak terlalu berat-berat banget, cuma dikasih efek, dipotong tempel sama dikasih background musik gitu aja sih, sama di slow motion tipis-tipis ya. Kalau di PC aku 2 menitan itu sudah selesai. Tapi kalau di laptop ini untuk sampai 15% aja tuh ya juga bisa di 15 menit juga ya. Ini sih masih bisa ya dibuat editing. Ketika aku melakukan proses editing tuh ya bisa-bisa aja. Cuma kalau kalian pas renderingnya ya bisa ditinggal kegiatan lainnya sih, karena untuk rendering kayak video yang sebelumnya itu 5 menit aja, perkiraan waktunya tuh bisa di 1 jam. Salah selanjutnya yaitu masuk ke bagian kekurangannya dari laptop ini guys. Menurutku sih kekurangan yang paling genting itu cuma ada 2 aja ya, yaitu di bagian layarnya. Kenapa layarnya belum Full HD atau Full HD gitu ya? Zaman sekarang banyak kompetitor-kompetitor itu yang sudah menggunakan layar Full HD, bahkan tablet-tablet di harga yang di bawah ini, laptop ini, itu semua layarnya sudah Full HD. Terus yang kedua yaitu RAM-nya masih 4GB. Ya memang sih kalau dibuat harian itu lebih dari cukup ya. Tapi kadang kalau aku buka tab browser yang banyak, buka aplikasi yang banyak, itu kadang-kadang agak merasa nge-lag sedikit gitu ya. Ya alangkah baiknya dikasih RAM 8GB. Dan untuk dari segi kamera laptop ini menurut aku sangat-sangat biasa banget. Meskipun cahayanya itu termasuk terang ya, itu noise-nya juga masih termasuk banyak ya. Dan untuk dari segi hasil mic, kalian bisa aja langsung dengerin ini guys. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop ini ya. Ya untuk dari segi warnanya sih menurut aku kayak bener-bener wash out banget ya, pudar banget, dan noise-nya tuh banyak banget. Padahal ini tuh lagi di siang hari. Wih, ini sebelah langsung jendela terang segini, dan ini masih jam 10 pagi ya, 10 siang sih. Itu dari segi mic-nya gimana guys menurut kalian? Apakah suaranya ini sudah enak atau biasa aja? Udah terdengar jelas atau biasa aja? Ya biar kalian yang langsung menilai sendiri guys. Tapi ya untuk dari segi kameranya menurut aku ini termasuk yang biasa banget, bahkan bisa dibilang kayak parah banget sih ini. Ya noise-nya banyak sama warnanya tuh bener-bener pudar gitu guys. Warna merah nggak merah, warna kulit jadi kacau. Ya pokoknya cuma sekedar kamera gini aja lah. So segini dulu review laptop kali ini. Kalau menurutku gimana laptop ini? Menurutku sih laptop ini lumayan worth it kalau kalian cuma buat kerja sehari-hari aja ya. Online meeting, ngetik, garap PowerPoint, terus presentasi, nonton. Ya ini sih udah lebih dari cukup ya.
Bisa dibilang kayak laptop buat pelajar, buat anak SMP, anak SMA yang mau kerja tugas. Coba deh layarnya dikasih Full HD, sama RAM-nya digedein jadi 8GB. Wah, ini sih bakalan menarik banget ya laptop ini. Thank you guys buat kalian yang sudah nonton video review kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. And see you in the next video guys.